27 Pertemuan yang tidak terduga, 2. Zhang Yuxi mungkin baru pertama kali melihat bintang. Seluruh orang tampak begitu bersemangat. Gu Qingqing juga tertawa, iya. Zhang Yuxi terus berbicara hingga mereka tiba di pintu kantor. Begitu Gu Qingqing membuka pintu, ada seorang wanita cantik berpakaian indah sedang duduk di sofa yang lebar dan besar dengan seseorang yang terlihat seperti asisten di sampingnya. Wanita itu adalah Chen Wenji. Anehnya, Chen Wenji dikelilingi oleh rekan-rekan kantor Gu Qingqing. Namun, mereka tidak tampak sesenang seperti sedang bertemu bintang. Masing-masing mengalihkan wajahnya, menundukkan kepala dengan ekspresi tertekan. Sebelum Gu Qingqing punya waktu untuk bertanya mengapa suasana begitu tegang, asisten Chen Wenji di depannya sudah mulai menghitung beberapa poin. Perusahaan rusak macam apa kalian ini? Mengapa kalian tidak menyiapkan apa-apa? Kami sudah katakan sebelum Jenny datang, ia setidaknya juga harus pakai kosmetik Dior dan Chanel. Kalian berani memberikan merek tidak jelas seperti ini untuk dipakai Jenny. Dan pakaian ini, kalian sewa pakaian ini seharga 10 RMB sehari ya. Jenny artis kami bersedia untuk terus bekerja sama perusahaan kalian karena ia memiliki moralitas. Bahkan, nilai jual Jenny saat ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kemarin saat pertama kali menandatangani kontrak. Jenny juga tidak ragu untuk datang, tapi kenapa kalian bersikap begini? Zhang Yuxi buru-buru menarik Xiao Wang yang berdiri di ambang pintu untuk bertanya, apa yang terjadi? Xiao Wang bergidik sambil menjelaskan, 1 jam yang lalu, asisten Chen Wenji mengirim sebuah pesan yang mencantumkan berderet-deret persyaratannya. Dengan begitu banyak permintaan yang cerewet, bahkan meski kita punya waktu untuk mempersiapkannya, kita tetap saja tidak punya uang untuk membelinya. Belum lagi sekarang perusahaan lama menjadi bagian dari perusahaan baru. Bos baru juga belum tiba. Makin lama, makin tidak berhasil. Saat asisten berbicara, Chen Wenji yang mengenakan kacamata hitam besar hanya duduk di sofa dengan kaki bersilang sambil memandangi kuku-kuku barunya yang indah dengan santai. Wakil manajer di sebelahnya yang kini berkeringat gugup masih berusaha menawar. Saya benar-benar minta maaf, Nona Chen. Kami akan berusaha memenuhi persyaratan yang Anda minta. Namun, pertama-tama, waktu yang diberikan terlalu singkat untuk kami membeli semuanya dan yang kedua, kepemimpinan baru perusahaan ini belum disetujui. Dinyatakan juga dalam kontrak asli bahwa Anda harus bekerja sama sepenuhnya dengan pembuatan film kami, kecuali jika ada hal yang berbahaya. Jika tidak, ketentuan itu tidak akan diubah. Begitu wakil manajer selesai berbicara, asisten Chen Wenji memarahinya. Hei, jaga sikapmu. Apakah Anda tahu siapa itu Jenny? Jenny adalah artis dengan masa depan yang menjanjikan dan bintang muda yang didukung oleh Huang Ting Entertainment. Wanita yang disukai Leng Xicheng. Bisa-bisanya perusahaan kecil seperti Anda berani membantah di depan kami. Sementara asistennya mengeluarkan kemurkaannya, Chen Wenji masih terus memandangi kukunya dengan santai dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Ia kemudian melipat kakinya, dan berdiri, buat apa omong kosong dengan mereka. Karena mereka tidak memenuhi persyaratan, lebih baik kita pergi. Hari ini masih ada 2 pertemuan lagi. Sudah sibuk, jangan sampai kehabisan waktu. Suara Chen Wenji terdengar sangat bangga. Ia juga membawa dominasi yang acuh tak acuh dan tak tergoyahkan. Begitu ia bergerak, para karyawan perusahaan tidak bisa duduk diam dan berusaha menghalangi langkahnya. Ketika ia melihat mereka menghalangi dirinya, ia tersenyum dengan acuh tak acuh. Kenapa? Masih ingin menghentikan saya? Saya hari sudah ini tiba tepat waktu. Kalian yang tidak bisa menyelesaikan permintaan kami, jadi kalian tidak bisa menyalahkan saya. Setelah kalian mengaturnya, datanglah ke asisten saya untuk melapor. Lihat saja nanti, kapan saya punya waktu lagi untuk pemotretan. Para karyawan yang melingkar menghadang Chen Wenji rasanya ingin menggila, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah Chen Wenji mengambil 2 langkah, tiba-tiba jalannya dihadang oleh seseorang. Gu Qingqing berkata dengan tenang, Nona Chen bisa pergi, tapi tolong bayar denda kontraknya terlebih dahulu. 28 Pertemuan yang tidak terduga 3. Semua orang terkejut. Gu Qingqing tidak pernah melakukan hal-hal tidak mencolok di kantor dan selalu biasa saja dalam melakukan sesuatu. Kali ini, mengapa ia tiba-tiba begitu berani bergegas dan menghadang bintang yang disukai oleh Leng Xicheng? Chen Wenji sedikit mengernyit dan mendongak. Wanita di depannya itu tampak cantik dan bermartabat. Rambut panjangnya yang agak keriting terurai di bahunya. Meski bukan dari merek besar internasional, pakaiannya tampak sederhana namun elegan. Terutama,
Kedua mata menunjukkan sedikit ketidakpedulian dalam ketenangan, seolah-olah mengejek sesuatu. Rasanya, aku pernah melihat wajah ini sebelumnya di suatu tempat. Namun, Chen Wenji telah lama berkecimpung di industri hiburan dan telah bertemu banyak orang. Terutama, para selebriti wanita yang semuanya memilih operasi plastik hingga menjadi template tampilan yang sama. Setelah lama bekerja bersama-sama dan menonton satu sama lain sebagai sesama selebriti, bahkan rasanya orang tua mereka akan tidak mengenal wanita ini. Mungkin Chen Wenji melihat orang yang salah. Chen Wenji tidak berbicara, tetapi asisten di sampingnya ganti menghadang Gu Qingqing. Siapa kamu? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Kamu tidak mengerti apa yang artis kami Jenny katakan tadi. Bukan kami yang sengaja pergi, tetapi kalian yang tidak ada persiapan. Gu Qingqing tidak melihat asisten itu sama sekali. Ia hanya menatap Chen Wenji. Anda yang siapa? Apa yang Anda katakan? Apa telinga Anda tidak mendengar dengan jelas? Baru saja wakil manajer kami menjelaskan bahwa kontrak tidak mengharuskan kami untuk mempersiapkan kostum dan kosmetik. Kontraknya juga mengharuskan Anda untuk bekerja sama dengan kami tanpa syarat. Tentu saja kalian boleh pergi, tapi setelah membayar penalti. Kami tidak akan menghentikan Anda. Pada saat perjamuan beberapa hari lalu, Gu Qingqing tidak mengajak Chen Wenji bertengkar karena ia tahu tidak ada gunanya. Kuncinya terletak pada sikap Leng Xicheng. Pekerjaan itu pekerjaan, sedangkan urusan pribadi itu urusan pribadi. Namun, sekarang Gu Qingqing dan Chen Wenji berhadapan untuk urusan pekerjaannya. Chen Wenji tidak bertindak sesuai dengan peraturan kontrak. Tentu saja aku harus menghentikannya. Tak hanya asisten Chen Wenji, seluruh kantor ikut dibungkam oleh kata-kata Gu Qingqing. Setelah beberapa saat, jelas saja Chen Wenji dibuat murka. Sejak mendapatkan Leng Xicheng, karir Chen Wenji telah lancar berlayar di Huang Ting Entertainment. Ia telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun dan menunjukkan keterampilan aktingnya sejak lama. Namun, dengan kesempatan yang dimudahkan oleh Leng Xicheng, baru Chen Wenji akhirnya bisa berpartisipasi dalam audisi untuk beberapa sutradara utama. Secara mengejutkan, ia kemudian terpilih sebagai pemeran wanita utama dan syuting film itu akan segera dimulai. Keuntungan mendapatkan Leng Xicheng adalah meski nanti Chen Wenji diputuskan, bantuan yang diberikannya tidak akan berkurang sebagai mantan. Meski Chen Wenji belum berhasil naik ke ranjang Leng Xicheng, jika ia bisa melakukan semua yang ia bisa, Leng Xicheng akan benar-benar lebih menyukainya. Siapa tahu nanti Leng Xicheng akan memilih untuk tetap bersama Chen Wenji lebih lama, bahkan menceraikan wanita berwajah lusuh itu. Wanita di depan Chen Wenji ini rasanya tidak asing. Namun, ia tidak terlihat seperti orang kaya dengan latar belakang berpengaruh. Seorang wanita yang bekerja di perusahaan kecil seperti ini berani berdebat dengan Chen Wenji. Apakah dia sudah bosan dengan hidupnya? Siapa kamu, sampai berani berbicara denganku seperti ini? Apakah kamu tahu siapa yang berada di belakangku? Bukannya hanya Leng Xicheng. Lalu kenapa? Jawab Gu Qingqing dengan tenang, bahkan jika Anda duluan sampai ke surga, apa yang tertera di kontrak harus tetap dilakukan sesuai dengan kontrak. Saya tidak akan menghalangi Nona Chen untuk pergi, tapi bayarlah dulu penaltinya. Chen Wenji sangat bangga akan ketenaran yang dicapainya baru-baru ini. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa diam saja setelah disinggung seperti itu. Ia segera melangkah maju, bersiap untuk memukul wanita di depannya. Telapak tangannya sudah terangkat tinggi. Namun, ia tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria yang muncul dari belakang Gu Qingqing. Seorang pria datang dan berkata dengan suaranya yang terdengar dingin, "Nona Chen, ini terlalu berlebihan." Selanjutnya bab 29 pertemuan yang tidak terduga 4.